Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Lubis dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tanggal 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai atas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkutan Darat, Laut, Udara. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Perkenalkan, nama saya Yani Hardianti, nomor absen 6. Periode ini muncul pemikiran para pemimpin Indonesia, dipelopori oleh Soekarno bahwa demokrasi liberal sangat mengecewakan. Akibat kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin. Mulai ide ini sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-lama segalanya diputuskan pada kepemimpinan, penguasaan pemerintah. Pelaksanaan pada periode demokrasi terpimpin meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi nyatanya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Perkenalkan, nama saya Naila Kamila, absen 21. Jadi penyimpangan yang selanjutnya yaitu ada membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada terjadi pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur, yaitu Trisila. Nah, Trisila ini diperas kembali menjadi Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom. Nasakom adalah nasionalis, agama, dan juga komunisme. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rangga Saputra Anwar, nomor absen 03. Beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin lainnya adalah prosedur pembentukan DPAS. Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden, pada tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberi usulan kepada pemerintah DPAS. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau yang disebut DPAS dibentuk oleh Soekarno pada 22 Juli 1959 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS memiliki tugas utama untuk memberikan pertimbangan terhadap Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, jadi gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya, PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jadi bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah tersebut. Nah, karena hal inilah yang membuat mereka atau PKI itu mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan
7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Oh